Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah, bahkan kisah nyata boleh kita katakan. Biasanya di gereja-gereja tertentu ada yang namanya istilah kesaksian. Jadi jemaat diberi waktu untuk memberi kesaksian di tengah-tengah jemaat yang lain, untuk bisa kita katakan ya supaya semakin termotivasi dan juga supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi pada waktu itu diberi kesempatan kepada seorang ibu. Dia kemudian datang ke depan, dia kemudian memberi kesaksian dengan memulai kisah hidupnya ketika dia mulai hidup menjadi seorang janda. Dia berbicara sepeninggal suaminya, begitu berat pergumulannya, begitu berat yang dia hadapi, apalagi pada saat itu anak-anak sedang dalam kuliah. Dia mengisahkan betapa berat beban yang harus dia pikul, betapa berat pergumulan yang dia alami pada waktu itu. Dia menceritakan ini semua, dia menyaksikan ini di hadapan setiap jemaat, hingga kemudian sampai dia bercerita, puji Tuhan, anak-anak boleh selesai kuliah dengan baik, semuanya boleh sehat-sehat, dan saya masih diberi kesehatan untuk bisa melihat anak-anak menjalani masa depan. Dan puji Tuhan, anak-anak saya sekarang sudah bekerja, yang satu di Amerika, yang satu di Inggris, dan yang satu di Jakarta. Dan puji Tuhan, sekarang kami sudah bisa membangun rumah yang besar. Dan puji Tuhan, kami sudah bisa membeli kebun yang begitu luas. Dan puji Tuhan, usaha kami berkembang dengan baik. Dan puji Tuhan, segala kehidupan kami sudah berubah. Orang-orang yang dahulu menganggap hina kami, sekarang sudah hormat, sekarang sudah segan, sekarang sudah mulai dekat kembali dengan kami. Demikianlah dia mengisahkan, memberi kesaksian di hadapan jemaat. Orang-orang mendengarnya dengan baik. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Coba kita perhatikan kesaksian yang diberikan seorang ibu tersebut. Pada awalnya dia memang mulai menceritakan beratnya pergumulan kehidupannya, dan dia mengatakan hanya pertolongan Tuhanlah yang memampukan dia. Tapi lihat, ada perubahan ketika anak-anak sudah selesai pendidikan, ketika anak-anak sudah selesai dan bahkan sudah bekerja. Kesaksian yang dia berikan bukan lagi berbicara tentang Allah, bukan lagi berbicara tentang pertolongan Tuhan, tetapi tentang siapa? Tentang keberhasilannya, tentang segala harta miliknya, tentang yang berbalik, yang tadinya orang-orang menganggap rendah dia, sekarang sudah mendekat kepada dia. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan dalam ilustrasi ini, ada begitu banyak yang bisa menjadi kesaksian kita di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita jujur berbicara bahkan kepada Tuhan, setiap hari, setiap saat, selalu saja ada berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, selalu saja ada sukacita yang kita terima dari Tuhan. Dan ini tidak serta-merta atau tidak hanya berbicara tentang harta semata, tapi ada begitu banyak sukacita atau kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan. Untuk itulah minggu ini, dalam minggu Kantate ini, kita diajak untuk bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Tapi satu hal yang harus kita pahami kembali Bapak Ibu, nyanyian yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang nyanyian yang dikumandangkan oleh mulut kita semata, tapi nyanyian yang dimaksud adalah sebuah kesaksian iman karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sebuah nyanyian kemenangan iman karena berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan tetap selalu menuntun dan membantu kita di dalam melewati masa-masa sulit. Tapi juga harus hati-hati ternyata. Jangan sampai ketika kita sudah berada di puncak, ketika kita sudah berhasil melewati segala kesusahan itu, kesaksian kita tadi, nyanyian kita tadi, bukan lagi berbicara tentang kuasa dan kemuliaan Allah, tapi sudah mulai menyanyikan keberhasilan yang membuat kita jatuh kepada kesombongan, yang membuat kita menganggap bahwa kitalah lebih, dan karena kitalah semua keberhasilan ini. Untuk itulah perikop ini dirangkum dengan sebuah topik, bernyanyilah bagi Tuhan. Apa yang mau kita nyanyikan dalam hidup kita? Apa yang mau kita saksikan? Sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Tentu ini tidak pernah lepas dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, bahkan apa yang kita hidupi selama ini. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara yang mau kita pelajari dalam perikop hari ini. Ketika bangsa Israel sudah tidak lagi menemukan jalan keluar, ketika bangsa Israel sudah berada di dalam titik buntu, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat. Bahkan bisa kita katakan mereka hanya bisa berserah, mereka hanya bisa pasrah. Apapun yang telah ditentukan Tuhan dalam hidup mereka,
Tapi ternyata disitulah Allah menunjukkan kemuliaannya, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kemurahannya. Dan nyanyian Miriam tadi ternyata tidak berbicara tentang Raja Firaun, tidak berbicara tentang bagaimana prajurit-prajurit, tapi murni hanya mengumandangkan bagaimana Tuhan selalu membantu mereka, bagaimana Tuhan selalu memberi jalan keluar, bagaimana Tuhan selalu memberi kekuatan, semangat baru, memberi positif di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, bahkan ketika sudah tidak lagi berani untuk berharap, tapi ternyata disitulah Tuhan menunjukkan kuasa dan kemurahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang mau kita petik di dalam kehidupan ini untuk firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita mau melihat dan kita disadarkan bahwa laut sekalipun, bahkan sesuatu yang tidak bisa dihindari manusia sekalipun, bahkan sesuatu yang kekuatannya tidak bisa tertandingi sekalipun, bisa tunduk di dalam kuasa Allah, bisa patuh, bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Bahkan laut saja bisa dibelahnya, apalagi berbicara tentang kehidupan kita, tentang beban yang kita rasa berat, tentang kesusahan yang sudah tidak bisa kita pikul, tentang segala pergumulan yang sepertinya sudah tidak ada lagi solusi, sudah tidak ada lagi harapan. Di dalam Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kecil bagi Allah. Hanya saja terkadang yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu membuka tangan, Tuhan selalu menantikan kita, Tuhan selalu menunggu kita untuk menyerahkan langkah selanjutnya kepada Allah. Tapi kita tidak mau memberikan beban itu kepada Tuhan, tapi kita tidak mau menyandarkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kita memaksakan seolah-olah kita masih sanggup. Kita memaksakan seolah-olah dunia ini masih bisa memberi solusi. Kita memaksakan seolah-olah kekuatan kita, bahkan harta-harta kita masih sanggup memberikan solusi. Padahal tidak semuanya pergumulan, kesusahan, bahkan kehidupan ini diselesaikan dengan akal dan pikiran, dengan segala apa yang dimiliki dunia ini. Justru terkadang semuanya itu solusinya hanya dari Tuhan. Apapun itu, pergumulan kah, kesesakan di dalam hidup, ternyata tidak semuanya itu diselesaikan dengan kekuatan, dengan kemampuan pikiran. Terkadang solusinya datang dari atas, terkadang jawabannya hadir dari atas, bahkan terkadang Tuhanlah yang menjadi jawaban dari segala pergumulan kita ini. Maka satu hal yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel sudah terhimpit, ketika bangsa Israel sudah tersesat begitu, tidak ada yang lain yang bisa mereka perbuat
Musuh sudah mengejar dari belakang, kiri kanan sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lalui. Di depan adalah jalan buntu. Maka disitulah saatnya engkau harus berlutut. Maka disitulah saatnya kita harus berlutut, berserah kepada Tuhan, menyerahkan beban ini, menyerahkan masalah ini, pergumulan ini kepada Tuhan. Karena kita tahu tubuh ini ternyata ada batasnya. Pikiran ini juga ternyata memiliki batas. Bahkan apa yang kita miliki sekalipun tidak semuanya bisa dibeli atau diselesaikan dengan itu. Maka disitulah timing yang paling tepat yang dilihat Musa, yang dilihat bangsa Israel. Mereka berlutut kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa di dalam perjalanan kehidupan mereka. Laut saja bisa dibelahnya, apalagi yang berhubungan dengan kita, apalagi yang berhubungan dengan segala apa yang kita risaukan, kita takutkan di dalam hidup ini. Maka di dalam Tuhan semuanya akan ada solusinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inilah nyanyian yang mau diberitakan di dalam kehidupan kita. Setiap saat selalu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap saat selalu ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Maka inilah yang menjadi nyanyian baru kita kepada Tuhan. Maka inilah yang menjadi nyanyian baru kita bagi Tuhan, di mana ini menjadi kesaksian tentang kuasa dan kemurahan Allah SWT. Seandainya di detik-detik terakhir mereka masih ngotot, mereka masih tetap menjugul, tetap mengatakan aku masih sanggup kok, aku masih mampu kok, mungkin mereka akan mengalami nasib yang berbeda. Inilah yang dinyanyikan Miriam. Dengan penuh sukacita dia mengarahkan setiap orang yang hadir pada waktu itu. Dia memimpin pujian itu. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kuasanya, kemuliaannya di dalam kehidupan kita ini. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu indahnya pujian itu mereka kumandangkan, begitu indahnya suara itu mereka perdengarkan, apalagi situasi ketika mereka bernyanyi, mereka sudah dimenangkan dengan rasa syukur, dengan mengucap terima kasih kepada Allah. Mereka bernyanyi, mereka menaikkan pujian. Alangkah begitu indahnya ketika setiap orang boleh bisa melihat dalam pribadinya, dalam keluarganya, ataupun dalam diri orang-orang terdekatnya. Ternyata ada begitu banyak kemurahan Tuhan. Ternyata ada begitu banyak nyanyian-nyanyian baru yang bisa dia nyanyikan kepada Tuhan. Tapi terkadang kita tidak jujur, terkadang kita berbohong kepada diri sendiri, juga kepada Tuhan. Selalu merasa berkekurangan, selalu merasa ditinggalkan, selalu merasa tidak diperdulikan, padahal kita yang tidak sanggup untuk mencukupkan diri, kita yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita yang masih jugul dengan tetap mengatakan aku masih kuat, aku masih bisa menyelesaikan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara, nyanyian-nyanyian kemenangan inilah
yang mau kita nyanyikan. Tapi ingat, ketika kita bernyanyi, nyanyikanlah kuasa dan kemuliaan Tuhan, supaya tidak menjadi kesombongan dalam diri kita, supaya tidak menjadi kesaksian yang pudar, yang salah bagi orang-orang yang mendengar. Maka bernyanyilah bagi Tuhan, karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala kemurahan-kemurahannya, dengan segala karya dan keselamatan Allah. Amin. Kita berdoa.